Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan bertemu dengan Bapak Iip di rumahnya untuk membuat racikan jamu sakit pinggang, teman-teman. Kalau orang Sunda bilang itu nyeri cangkeng. Nah, Bapak Iip ini adalah seorang pemotong bambu yang suka hilir mudik gitu ya ke hutan untuk mendapatkan bambu kemudian dijual. Selain pada dijual, beliau juga berjasa untuk membantu orang yang membutuhkan bambu, teman-teman. Nah, rahasianya sudah disebutkan di video sebelumnya mengapa Bapak Iip itu tidak nyeri cangkeng atau tidak sakit pinggang, teman-teman, apalagi encok atau pegalinu. Nah, tujuannya kita datang ke rumahnya untuk membuat langsung jamu tersebut supaya lebih jelas dan bisa teman-teman mengikuti cara pembuatannya. Nah, supaya bermanfaat, tonton saja video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan setiap urusan dan pekerjaannya. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya dan ikuti setiap video yang ada di Mr. Nazar Channel dan Nendensi Fujia. Oke, tanpa panjang lebar, kita berjalan saja menuju rumah Bapak Iip. Let's go! Oke teman-teman, untuk lokasinya sendiri ini ya kita sedang berada di Desa Cigale, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, tepatnya di Kampung Sukamukti, teman-teman. Nah, Kampung Sukamukti ini berada di daerah perbukitan ya, jadi wajar kalau misalkan kita datang ke sini naik turun, teman-teman. Ada nanjaknya, ada turunnya. Untuk rumahnya sendiri tadi saya dapat informasi dari warga kalau rumahnya Bapak Iip itu sebelah sana, teman-teman. Nah, ada kelihatan gentingnya aja ya. Orang Sunda bilangnya dilandeh gitu ya, jadi agak turun. Untuk perjalanannya sendiri kita berjalan di jalan setapak seperti ini. Untuk akses kendaraan bermotor tidak masuk ya, karena cukup kecil jalannya. Nah, ini yang di depan itu kelihatannya selokan. Kita berjalan mengikuti selokan ya, teman-teman. Oh, ternyata bukan selokan. Ini jalan juga nih, cuman kalau dari bawah kayak selokan gitu, teman-teman. Nah, kalau dari daerah atasnya sendiri, di sana ada perumahan dan pesawahan, teman-teman. Untuk hutan perbukitan sendiri sudah tidak asing lagi. Di sini apa yang teman-teman lihat ini perkebunan dan hutan, teman-teman. Dan di sini ada salah seorang warga petani ya yang sedang beristirahat makan makanan kecil. Punten Ibu. Nah, ini jalannya seperti ini, belum diperbaiki, teman-teman, belum diaspal. Maklum ya, namanya juga di kampung, teman-teman. Rumah pun bukan tembok seperti di kota, tapi masih ada yang semi permanen atau rumah bilik seperti itu, atau panggung, teman-teman. Kalau dari gentingnya sendiri sih udah pakai genting ya dari tanah liat. Kita sapa dulu warga di sini. Oh, keluar. Aduh. Gak ada. Rumah Bapak Iip yang ini kan, Bu? Rumah Bapak Iip ini. Oh, cuman gak ada siapa-siapa di rumahnya. Oh. Ibu lagi apa di sini, Bu? Oh, lagi nanam jagung. Istirahat dulu ya, Bu. Oh, ada ibunya. Oh, teman-teman. Nah, kalau itu Ibu Iip, teman-teman, kalau gitu kita tunggu aja ya di depan rumahnya. Wah, sama anak kecil luar biasa ya. Atur nuhun, Ibu. Nah, ini rumahnya Bapak Iip, teman-teman. Seorang pemotong bambu yang kita temui di hutan Ciodeng. Ya.
Luar biasa ya. Pada saat buka pintu, ini pintunya ini, kita langsung melihat pemandangan perkebunan, teman-teman. Assalamualaikum Ibu. Ibu Ip, Bapak Ipnya ada? Ya, lagi nyangkul. Ya, ini anaknya Bu? Bukan, kirain anaknya. Oh cucu, oh luar biasa. Yaudah Bu, saya pengen ngobrol deh sama Ibu gitu ya tentang jamu nyeri cangkengnya Bapak Ibu. Hati-hati Bu. Ya teman-teman, ini saya mau stop dulu ya supaya ibunya pakai mic. Aduh, dapur kayu. Oh, iya non kere abang. Salah. Wajar sih kalau di boleh masuk. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi rumahnya Bapak Ibu. Aduh, cukup gelap ya Aduh, ya teman-teman. gelap. Nanti kita pakai penerangan deh. Nah, agak terang nih. Ini sama ibunya Bapak Iip. Oh, barusan dari mana Bu? Dari warung. Dari warung. Anak minta jajan tuh. Oh, ini sambil bawa daun-daunan lalap atau apa itu? Iya, kalau itu. Oh, yang biasa. Rempah-rempah. Oh, buat jamu. Buat itu jamu. Oh, ini yang biasa diminum sama Bapak Iip. Ini ada apa aja nih, Bu? Ini pecah beling. Ini binahong. Oh, binahong. Oh, teman-teman baru nih ada binahong. Itu kumis ucing. Oh. 3 rupa tuh. Oh, kalau yang di sini apa, Bu? Kalau udah waktu dulu cecenet katanya, Bu. Cecenet ini sama bisa. Di sini juga ada ya, Bu? Bisa. Oh, di sini ada. Oh, nah ini teman-teman ada cecenet. Nah, ini pohon cecenet, teman-teman. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ciplukan. Tuh. Iya. Kalau kata Bapak Iip sih akar katanya, Bu. Iya, udah. Kalau pohonnya bisa? Bisa. Oh, bisa juga, teman-teman. Enggak ada mah. Nah, enggak, itu enggak dicabut. Enggak ya? Ya, kalau misalkan ini dicabut ya, Bu? Iya. Waduh, nah ini kalau misalkan dicabut, nah ini ada akarnya, teman-teman tuh. Nah, ini akar cecenet. Iya. Jadi ada 4 bahan ya, Bu, kalau mau lengkap ya, Bu. Yang pertama tadi saya lihat pecah beling, kemudian cecenet, ketiga binahong, keempat pecah beling. Pecah beling disebutin yang pertama tadi teh. Itu apa? Ya, kita absen dulu deh, teman-teman. Nah, ini ciplukan atau cecenet. Diambil akarnya, tapi pohonnya juga nggak apa-apa. Kemudian ini pecah beling. Pucuknya ya, Bu, yang diambil ya, Bu. Kemudian apa lagi ya? Kumis kucing. Kumis kucing. Nah, ini daun kumis kucing. Nah, ini kumis kucing, teman-teman. Yang bagus itu bunganya ya, Bu? Iya. Tapi pucuknya boleh? Pucuknya boleh. Dan ini yang baru, teman-teman. Nah, kalau kemarin nggak disebutin. Binahong mah karena segala rupa. Oh, berbagai penyakit ya? 1000 penyakit katanya. 1000 penyakit, luar biasa. Dan ini bisa dicampurkan dengan obat jamu sakit pinggangnya Bapak, gitu kan? Nah, bisa. Nah, ini bentuknya bentuk hati, teman-teman, lope katanya ya. Nah, ini daunnya lembut dan kayak bisa dimakan. Iya, bisa. Oh, bisa lah, Bu? Bisa. Oh, bisa. Kalau penyakit lambung. Oh, penyakit lambung nih, teman-teman, penyakit lambung. Nanti kita ngobrol aja deh. Nah, kalau supaya lebih singkat, Ibu, kita bikin aja deh. Penasaran itu gimana sih cara bikinnya? Waduh, ini nama Ibu siapa, Bu? Ibu siapa namanya? Iya, katanya Ibu Iip ya. Ibu Iip aja. Malu. Ibu Iip aja. Ini kalau yang kecil namanya siapa, Dek? Ini cucu ya. Cucu. Luar biasa, Ibu cucu. Alpi. Nah, yang pertama, Bu, kita apa dulu nih? Tahapan pertama. Ini dicuci dulu ya. Mau direbus. Oh, kalau mau direbus semua bahan dicuci dulu. Bahan-bahannya dicuci dulu, teman-teman. Dicatat ya, barangkali teman-teman sedang membutuhkan obat sakit pinggang. Iya. Sakit kencing juga ya, kalau misalkan susah buang air kecil ini bisa. Binahong. Terus apa lagi, Bu? Sakit apa lagi nih yang cocok buat ini? Encok. Encok. Dari itu nih pinggang ya. Pinggang.
Pantesan Bapak kumis Iip si kuat gitu ya, angkut angkut bambu itu dari ya, iya. hutan Itu ke mah rumah. gawe bangunan. Oh, bangunan juga Iya, bisa. nah, Supaya tahan, iya, tidak mudah sakit minum ini ya. heeh. Hmm. Ini yang diambil untuk sekali minum atau gimana, Iya. Bu? Iya, Yang disiapin bahannya apa aja, berapa lembar gitu? ini berapa ya? Nah, 1, 1, 2, 2, 3. Udah 3 ya? 3. Nah, kumis kucingnya Kumis 3 kucing. pucuk, teman-teman. Heeh. 3 pucuk. Mana Kak? Terus, Ininya tuh. oh, pecah 1, beling. 2 cah 2, beling. 2 pucuk pecah 3 deh, beling. 3. 3 pucuk Heeh. pecah beling. Sama daun cecendet sama Oh, akarnya. cecenet, akarnya. Binahongnya berapa, Bu? Binohongna tuh banyak. Oh, banyak. Oh, nggak Banyak. apa-apa, banyak juga ya. Heeh. Enggak Saya apa-apa. lihat sekitar ada 4 lembar. Nah, yang Heeh. pertama kita cuci dulu, teman-teman. Heeh. Cuci Cucinya di dulu ya. mana, Bu? Nih. Wah, ini asli pedesaan, teman-teman. Kamar mandinya luas banget. Aduh. Dicuci. Aduh, Ibu maafin ya, malah merepotin gitu ya. Iya, enggak Dedenya apa-apa. lagi main. Dicuci Tidak. bersih, pakai air mengalir. Heeh. Kemudian kita kembali lagi ke dapur, teman-teman. Nah, disiapin panci. Heeh. Kemudian ambil air mentah sebanyak 1, 2, Udah 3 aja ya? 3. Heeh. Oh, boleh. Kalau kata Bapak Iip 4. 3 juga gak apa-apa? Enggak apa-apa. 3 Hmm. juga. Entar udah itu tuh habis. Jadi 1 gelas. Oh, kalau 3 gelas, teman-teman, 1 itu gelas. direbus sampai menjadi 1 gelas. Iya. Kalau kata Bapak Iip, 4 gelas menjadi 2 gelas. Heeh. Mungkin biar awet juga ya, Bu? Iya. Waktu kemarin beliau bilang itu 2 gelas diminum sebelum tidur 1 gelas dan ketika Udah bangun tidur bangun 1 tidur 1 gelas. gelas. Nah, kalau ini kalau bikin 1 porsi aja Iya. dengan 3 gelas air mentah direbus sehingga menyisakan 1 gelas. Iya. Oke, kita lihat dengan jarak yang dekat ya, teman-teman. Nah, ini nih. Oke, kalau gitu karena harus menunggu sampai menjadi 1 gelas, kita stop dulu ya. Iya. Mun tadi itu 2 gelas ya. Oh, itu teman-teman. Sudah mendidih. Jadi tunggu sampai layu dulu ya, Bu? Iya. Ini biasanya warna apa, Bu? Hijau? Hijau. Oh, hijau, teman-teman. Nah, ini kondisi Iya. sedang mendidih. Nah, kita perlu aduk-aduk supaya merata, teman-teman. Iya. Ya, sambil menunggu kita ngobrol dulu deh sama ibunya Iip, ibunya Bapak Iip. Kalau Iip mah cucu ya, Bu? Anak. Oh, anak. Oh. Ibu, yang binahong itu buat lalap bisa ya? Bisa. Nah, berarti sama nasi gitu kan, coel sambal gitu ya. Iya, soalnya ini teksturnya lembut banget, teman-teman. Enak. Ibu suka minum ini juga, Bu? Lalap ini? Suka ya? Belum pernah pernah itu cok rancangan gitu ta. Oh. Sae sanaga di kangge dilalab Lalap. Itu yang paling manjurnya buat sakit apa sih, Bu, yang binahong itu, Bu? Sakit ini lambung. Oh, lambung. Lambung. Kalau orang yang sakit lambung boleh minum ini, Bu? Yang lagi direbus? Boleh. Boleh ya, karena ada kandungan binahong. Kalau binahongnya sendiri yang direbus itu bagus buat lambung, Bu? Bagus. Bagus. Oh iya, ada ini. Dek, namanya siapa? Aisyah. Aduh, salim dulu. Ini ciri orang yang berakhlakul karimah saat pulang ke rumah itu cuci tangan. Sun tangan dulu gitu ya sama orang tua. Namanya siapa, Bu? Itu anak Ibu. Anak Ibu, cucu lagi. Cucu. Anak Iip. Anak Iip. Waktu yang bagus minum jamu kapan sih, Bu?
waktu Sebelum atau sesudah makan, Bu? sebelum. Sebelum makan. Luar biasa. Ini kira-kira udah belum ya, Bu? Udah ya? Udah Udah kayaknya tuh. nih. Udah tuh ya. Oke. Udah itu tuh. Kemudian diambil airnya ya, Bu? Oh. Nah, ini ngambilnya gimana nih? Dimatiin dulu, diangkat. Aduh, awas Ibu pecah. Nggak perlu pakai sendok nih. Pakai sendok. Sendok, ya. Lihat nih, gimana ya penampakannya. Udah, begini aja. Segini aja cukup Iya, ya untuk udah. satu porsi. Wah, mantap nih. Nah, teman-teman, kalau misalkan gelasnya tipis gitu ya, itu pakai sendok dulu biar nggak pecah. Iya. Nah, ini perlu disaring lagi, Bu, atau cukup aja? Enggak, udah bersih ya, bening ya? Iya, bening. Ada sedikit-sedikit mah nggak apa-apa ya, Bu? Iya. Soalnya bukan dari zat yang berbahaya, hanya dedaunan, tetapi mempunyai khasiat yang mantap lah pokoknya. Nah, ini teman-teman sudah jadi minuman jamu nyeri cangkeng atau sakit pinggangnya Bapak Iip. Selain untuk sakit pinggang, bisa juga untuk sakit kencing, lambung, encok ya, Bu? Iya. Luar biasa. Ini dibikin langsung oleh ibunya Bapak Iip yang sudah terbiasa merawat Bapak Iip dari kecil sampai sekarang. Jadi udah tahu gitu ya masalah sakit pinggang atau apa. Karena ya jelas Bapak Iip itu pekerja keras. Iya. Coba ya masuk ke hutan, keluar hutan, ambil bambu, kemudian kuli bangunan juga ya. Kalau sekarang lagi di mana Bapak Iipnya, Bu? Itu lagi itu bekerja juga. Kayu. Itu potong kayu, nebang pohon. Waduh, nebang pohon juga. Jadi penting banget teman-teman minum jamu ini. Kuli ya. Iya. Nah, buat teman-teman dimanapun berada, boleh dicatat, ditulis gitu ya. Mau dicoba dikonsumsi, bikin sendiri di rumah nggak apa-apa. Untuk daerah lain, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali, para pekerja keras, supaya lebih irit biaya dan aman dikonsumsi, terhindar dari sakit pinggang. Obat kuat juga biar tidak capek saat bercocok tanam, boleh banget minum jamu ini. Boleh coba, Bu, saya pegang dulu. Ini aromanya seperti apa ya? Wah, ciri khas jamu. Wangi, seger. Buat lambung juga bisa, teman-teman. Saya coba sedikit ya. Pahit. Iya, pahit. Ini pahit dari mananya, Bu? Itu cecenet. Dari cecenet. Oh, cecenet. Iya. Pahit. Binahong mah enggak pahit. Kalau pakai gula gimana, Bu? Bisa nggak, Bu? Bisa, atau nggak biasa? Merah. Oh, gula merah. Iya, bisa. Kalau Bapak Iip suka pakai gula? Enggak itu mah. Enggak. Kuat kan pahit. Ya? Nah, itu teman-teman ini. Ternyata sepahit itu. Oke, kalau begitu Ibu sudah selesai nih bikin jamunya gitu ya, jamu untuk sakit pinggang. Jadi pada saat bercocok tanam atau mengangkut sesuatu apapun itu sakit lambung ini bisa, insya Allah bisa mengobati penyakit-penyakit tersebut. Selain jamu ini, Ibu punya jamu lain nggak, Bu? Enggak tahu. Nggak ada. Yang tahu kayaknya Bapak Iip ya? Iya kali. Nantilah kalau di video selanjutnya, kalau ketemu sama Pak Iip, kita ngobrol lagi teman-teman. Ibu, terima kasih atas waktu, ilmu, dan kesempatannya. Ini ada sedikit sedikit buat Ibu, rezeki buat Ibu ya. Terima kasih itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, sedikit membantu urusan dapur lah, karena kami mendapatkan ilmu pengetahuan dari Ibu berupa jamu ini. Oke, kalau begitu Ibu, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.